Di sini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi pelibatan dan pemberdayaan karyawan dan motivasi yang beranggotakan Imam Barokah, Nezela Ningrum Diafatmala, dan Nur Lailatul Farihah. Secara garis besar, pelibatan dan pemberdayaan karyawan dan motivasi nanti akan membahas tentang konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau PPK. Yang kedua, faktor yang menjadi penghambat berjalannya suatu PPK. Yang ketiga, penghargaan dan pengakuan prestasi terhadap karyawan. Dan yang keempat, yaitu implementasi PPK. Dan yang kelima, sistem saran, konsep, dan implementasinya. Konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau PPK. Di dalam TQM atau Total Quality Management itu terdapat konsep pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Namun kedua konsep ini secara tidak langsung itu saling berkaitan dan memiliki perbedaan. Untuk pelibatan karyawan itu sendiri yaitu suatu proses untuk mengikut sertakan para karyawan pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah itu sendiri. Biasanya orang yang paling dekat dengan masalah yang sedang terjadi itu merupakan orang yang tepat dan terbaik untuk membuat suatu keputusan. Selain itu, keputusan itu akan menjadi lebih baik dengan adanya masukan dari setiap pihak yang dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Sedangkan pemberdayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Pemberdayaan ini itu tidak sekedar hanya memiliki masukan, namun juga harus memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut. Apakah masukan itu dapat diterima atau tidak? Tanpa adanya pemberdayaan dan pelibatan karyawan ini, itu hanya alat manajemen yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pelibatan itu harus dibarengi dengan pemberdayaan karyawan. Nah, untuk memulai usaha pemberdayaan karyawan itu dapat dilakukan yang pertama, keinginan manajer dan penyelia untuk memberi tanggung jawab kepada karyawan. Yang kedua, melatih penyelia dan karyawan mengenai bagaimana cara untuk melakukan delegasi dan menerima tanggung jawab yang telah diembannya. Yang ketiga, komunikasi dan umpan balik atau respon itu perlu diberikan oleh manajer dan penyelia kepada seorang karyawan. Yang keempat itu penghargaan dan pengakuan merupakan hasil dari evaluasi yang perlu diberikan kepada karyawan karena hal tersebut sebagai tanda penghargaan terhadap kontribusi yang telah karyawan lakukan kepada perusahaan. Nah, pelibatan dan pemberdayaan itu memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan customer value. Nah, karyawan itu harus memahami apa itu customer value, komponen sistem, dan bagaimana untuk menentukan dan mengukur customer value. Kesuksesan implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu memerlukan perubahan budaya perusahaan. Perubahan budaya perusahaan itu cara berpikir dan bekerja para manajer. Pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu bukan hanya sebagai alat atau strategi manajemen yang berumur singkat. Karena karyawan yang telah bekerja cukup lama dan telah mengalami berbagai inovasi manajemen yang silih berganti, itu dapat menjadi enggan menerima program PPK apabila mereka itu memiliki cara berpikir atau memiliki pandangan hanya PPK itu hanya sebagai strategi manajemen yang berumur singkat dan kemungkinan
atau suatu saat nanti akan diganti dengan strategi-strategi yang lainnya. Nah, hal ini itu biasanya dikenal dengan sindrom WOHCAO, yaitu di mana karyawan tidak suka dan bersikap apatis terhadap sesuatu yang baru. Selain itu, PPK itu juga ditujukan untuk memperoleh manfaat dari kreativitas karyawan dan mendorong adanya pemikiran dan inisiatif yang dimiliki karyawan. Pemikiran dan inisiatif kreatif itu yang dimiliki karyawan yang banyak akan memungkinkan adanya atau memunculkan ide dan keputusan yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi, dan sebagai hasilnya daya saing yang makin meningkat. Nah, dasar pemikiran PPK ini merupakan cara terbaik untuk mengarahkan kreativitas dan inisiatif dari para karyawan yang terbaik ke arah peningkatan daya saing perusahaan. Pemberdayaan itu merupakan kunci dalam motivasi dan produktivitas, karena seorang karyawan yang merasa dirinya dihargai dan memiliki kontribusi eh, yang akan berkembang secara pribadi dan profesional itu dapat mengakibatkan kontribusinya bagi organisasi atau perusahaan dapat maksimal. Selain itu, PPK juga dapat menimbulkan rasa memiliki seorang karyawan terhadap suatu pekerjaannya yang mengarah pada keinginan karyawan itu lebih besar dan dalam mengambil keputusan, menanggung risiko dan usaha perbaikan dan menyampaikan ketidaksetujuannya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penghambat PPK. Penolakan terhadap perubahan itu dapat diartikan sebagai faktor penghambat utama bagi diterapkannya PPK. Nah, penolakan ini dapat terjadi berasal dari karyawan, serikat pekerja, dan manajemen. Biasanya penolakan itu yang paling besar biasanya berasal dari manajemen. Namun seringkali tanpa disadari, penolakan itu dapat terjadi dari karyawan dan serikat pekerja. Nah, untuk yang pertama yaitu penolakan dari manajemen. Banyak organisasi yang gagal dalam melaksanakan atau melakukan PPK karena tidak terlebih dahulu melakukan perubahan fundamental yang diperlukan dalam struktur organisasi atau gaya manajemennya. Nah, penolakan manajemen terhadap PPK itu karena alasan yang pertama ketidakamanan, yang kedua nilai-nilai pribadi, yang ketiga egonya, yang keempat pelatihan manajemennya, yang kelima karakteristik kepribadian seorang manajer tersebut, ketidakterlibatan para manajer, dan struktur organisasi serta praktik manajemen. Yang kedua yaitu penolakan dari karyawan dan serikat pekerja. Hambatan dari karyawan dan serikat pekerja itu sangat banyak sekali. Namun pada karyawan yang telah mengalami berbagai strategi manajemen yang silih berganti dan tidak berjalan atau tidak dilakukan atau dilaksanakan akan menyebabkan mereka menjadi bersikap skeptis. Penolakan terhadap perubahan itu suatu hal yang wajar. Bahkan perubahan yang positif pun bisa saja tidak menyenangkan bagi mereka karena perubahan tersebut mencakup hal-hal baru dan menurut mereka itu tidak lazim. Serikat pekerja dapat menjadi sumber penolakan saat melaksanakan atau melakukan PPK karena hubungan tersebut berlawanan tradisional antara serikat pekerja dan manajemen itu dapat menimbulkan kecurigaan dari serikat pekerja pada alasan manajemen untuk melaksanakan PPK itu. Nah, untuk serikat pekerja ini biasanya mementingkan bagaimana PPK akan mempengaruhi masa depan mereka. Apabila pemimpin serikat pekerja merasa bahwa PPK akan mengurangi artinya pentingnya organisasi mereka, maka mereka akan berusaha menghambat pelaksanaan PPK tersebut dan sebaliknya.
Untuk materi selanjutnya yaitu penghargaan dan pengakuan prestasi terhadap karyawan. Di dalam model MMT atau Total Quality Management, peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan seperti penilaian kinerja, kompensasi program pengakuan prestasi, dan sistem promosi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja karyawan merupakan sarana untuk mengarahkan perilaku karyawan ke perilaku yang dihargai dan diakui oleh organisasi. Oleh karena itu, sistem lintas fungsional mengubah secara radikal perilaku yang diharapkan dari karyawan dalam mewujudkan tujuan tim. Perlu dibangun sistem penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja karyawan agar terbentuk perilaku karyawan yang pas dengan tujuan kerja tim. Anggota tim lintas fungsional diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan kinerja organisasi. Pada hakikatnya, organisasi lintas fungsional diharapkan untuk menghasilkan kinerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun customer yang puas. Yang kedua yaitu memiliki karyawan yang produktif dan berkomitmen. Yang ketiga yaitu menghasilkan financial returns yang memadai. Kompensasi yang diberikan kepada anggota lintas fungsional didasarkan pada kinerja atau performance dan keterampilan atau skill. Kompensasi karyawan terdiri atas 3 komponen, yaitu yang pertama fixed base salary yang ditentukan berdasarkan kontribusi masa lalu, yang disesuaikan setiap tahun dengan biaya hidup dan tarif gaji yang berlaku di pasar. Yang kedua yaitu skill pay yang didasarkan pada kompetensi dalam bidang tertentu yang berhasil memperlihatkan oleh karyawan yang dinilai oleh organisasi relevan dengan jenis pekerjaan karyawan. Sebagai contohnya, yang pertama yaitu keterampilan bahasa, kemudian keterampilan teknis, keterampilan bernegosiasi, kemudian kemampuan analitis dan sebagainya. Yang ketiga adalah performance pay yang didasarkan pada kombinasi kinerja perusahaan, kinerja sistem atau tim, dan kinerja individu. Bagian D, implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan atau PPK. Kesalahan umum yang harus dihindari pada saat mengimplementasikan PPK adalah sebagai berikut. Pertama, memulai kegiatan tanpa adanya strategi sistematis. Kedua, memulai kegiatan PPK tanpa adanya kepemimpinan yang aktif dari manajemen. Ketiga, menghitung kegiatan seperti jumlah pertemuan tim untuk peningkatan kualitas. Keempat, rencana dan harapan yang tidak realistis. Kelima dan terakhir, mengharapkan pelibatan akan ada akhirannya. Peranan utama manajemen dalam PPK adalah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan dan penerapan konsep tersebut secara terus-menerus. Peranan ini dapat diringkas menjadi 3 fungsi, yaitu komitmen, kepemimpinan, dan kemudahan. Ketiga fungsi ini dibutuhkan untuk mengatasi hambatan dan penolakan terhadap pelaksanaan PPK atau perubahan pokok lainnya dalam budaya perusahaan. Peranan manajer dalam PPK antara lain meliputi sebagai berikut. Pertama, menunjukkan sikap yang mendukung. Kedua, menjadi model peran. Ketiga, menjadi pelatih. Keempat, menjadi fasilitator. Kelima, mempraktekkan manajemen by walking around atau MBWA. Keenam, mengambil tindakan dengan segera atas rekomendasi. Ketujuh, menghargai prestasi karyawan. PPK sebagai suatu konsep yang berusaha melibatkan dan memberdayakan karyawan secara sungguh-sungguh memerlukan implementasi yang sistematis. Implementasi PPK terdiri atas 4 tahap, yaitu pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung. Kedua, menentukan target dan mengatasi penghambatan. Ketiga, mengharapkan dan menggunakan sarana pendukung. Dan terakhir, menilai, menyesuaikan, dan memperbaikinya. Untuk memicu inisiatif karyawan, dibutuhkan lingkungan dan kondisi yang kondusif. Agar lingkungan seperti itu dapat terbentuk, maka seorang manajer perlu melakukan hal-hal berikut terhadap karyawannya. Pertama,
mempercayai kemampuan mereka untuk mencapai keberhasilan. Kedua, bersifat sabar dan memberikan mereka waktu untuk belajar. Ketiga, memberikan arahan dan bimbingan. Keempat, mengajarkan keterampilan baru kepada mereka dalam langkah kecil Dennis Remental. Kelima, mengajukan pertanyaan yang menantang mereka untuk berpikir dengan cara baru. Keenam, membagi informasi dengan mereka untuk menjalin hubungan. Ketujuh, memberikan umpan balik yang tepat waktu dan dapat dipahami serta membantu mereka selama proses belajar. Kedelapan, menawarkan cara alternatif untuk melaksanakan tugas. 9. Menunjukkan sense of humor dan perhatian terhadap mereka. Ke-10 terakhir, berfokus pada hasil dan menghargai perbaikan pribadi. Bagian E, sistem saran konsep implementasi. Adapun berbagai saran yang dapat digunakan untuk mendorong karyawan agar mereka memberikan masukan dan menyalurkan kepada para pengambil keputusan. Berikut ini beberapa metode yang banyak digunakan, yaitu pertama, brainstorming. Manajer bertindak sebagai katalisator untuk mendukung antar peserta. Para peserta didorong untuk mengungkapkan setiap ide yang ada dalam pikirannya, dan setiap ide dianggap peserta tidak diperkenankan untuk membuat komentar yang bersifat menghakimi atau mengevaluasi saran-saran yang diberikan. Brainstorming bisa merupakan sarana yang efektif untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik dari karyawan, khususnya bila manajer memahami kelemahannya dan bagaimana mengatasinya. Cara kedua yaitu nominal group technique, yaitu salah satu bentuk dari brainstorming. Teknik ini terdiri atas 5 langkah, yaitu merumuskan permasalahan, mencatat ide masing-masing anggota kelompok, mencatat ide kelompok, memperjelas atau klarifikasi ide-ide. Masing-masing anggota kelompok memilih ide yang dianggapnya sesuai. Ketiga, gugus kualitas atau quality circle, yaitu kelompok karyawan yang mengadakan pertemuan secara teratur untuk mengidentifikasi, menganjurkan, dan membuat perbaikan lingkungan kerja. Perbedaan utama antara gugus kualitas dan brainstorming adalah bahwa anggota gugus kualitas adalah para sukarelawan yang melaksanakan pertemuan sendiri, sedangkan brainstorming umumnya dilakukan oleh manajer. Keempat yaitu kotak saran. Cara ini dilakukan dengan jalan menyediakan suatu wadah atau kotak tertentu di tempat-tempat yang sesuai dan mudah didatangi agar karyawan dapat meletakkan saran-saran tertulisnya. Cara terakhir yaitu manajemen berkeliling dan berbicara atau manajemen by walking around. Jalan-jalan di tempat kerja dan berbicara dengan para karyawan dapat menjadi cara yang paling efektif untuk mengumpulkan data. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan tidak bisa, maka manajer memperoleh banyak masukan yang sangat-sangat berharga. Terima kasih.